Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Inmas Devi. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Dari kehamilan pertama aku bener-bener takut sama yang namanya stretch mark atau selulit. Jadi aku selalu berpikir, ya Allah gimana dong kalau aku stretch mark yang digambar-gambar. Aku takut banget ya Allah. Itu bener-bener ngebuat aku bener-bener takut banget, kayak parno, separno-parnonya umat. Lebih sih, cuman emang itu yang aku rasain. Dan sampai aku tuh search di Google dari penyebabnya, pencegahannya, pengobatannya. Ya Allah, yang bener-bener aku nggak boleh kena stretch mark, sampai segitunya. Stretch mark itu bener-bener menggentayangi aku, dan aku selalu berpikiran, aku masih anak pertama nih, masa aku udah stretch mark? Terus aku masih muda, emang aku harus stretch mark gitu ya? Ya Allah, gak banget. Emang segitunya, lebih banget kan. Tapi emang itu sih yang aku rasain, bener-bener takut gak bisa balik lagi ke bentuk semula yang tadinya mulus, jadi banyak guratan. Ya itulah hal-hal yang aku rasakan. Ternyata semua yang aku rasain lebay banget, bener-bener lebay sih. Pasti menurut kalian juga gitu. Lebay banget, Devi, lebay banget. Ya malah lebay sih, aku juga menyadari itu. Setelah aku melahirkan anak pertama nih, aku mendapatkan banyak banget pertanyaan lewat chat WhatsApp, direct message. Itu bener-bener banyak banget pertanyaannya, dan nanyainnya, Dep, gimana pengalaman stretch mark kamu? Dep, kamu ngelakuin apa aja habis lahiran? Itu bener-bener banyak banget. Jadi aku mau menjawab semua pertanyaan itu di video ini tentang stretch mark yang pernah aku alami dan apa aja yang aku lakukan untuk menghilangkan stretch mark. Jadi langsung aja akan aku ceritakan pengalaman stretch mark aku selama kehamilan anak pertama. Pertama, aku mau bahas tentang stretch mark itu dulu. Jadi sepengalaman aku yang aku tahu dari literatur yang aku baca, stretch mark itu garis merah ataupun hitam, bisa merah bisa hitam, dan dia bentuknya timbul yang biasanya ada di daerah kulit, di lengan, pinggul, dan masih banyak lagi hal lainnya. Dan itu karena adanya peradangan kulit. Hal yang menyebabkan adanya stretch mark itu, pertama, dia karena kegemukan atau obesitas. Kedua, kehamilan. Jadi karena kehamilan itu kan anak semakin besar di dalam perut ibu, terus semakin besar akhirnya muncullah guratan gitu. Ketiga, adanya paparan tingkat kortisol yang tinggi. Jadi itu paparannya udah mah tinggi lama lagi gitu, dan itu langsung ke kulit. Makanya dia bisa menyebabkan peradangan kulit juga. Yang keempat, adanya kelainan bawaan gitu, dan dia
juga bisa mempengaruhi daerah kulit, kemudian sendi, dan juga pembuluh darah. Dan yang kelima, adanya peradangan kulit dan selaput lendir. Biasanya itu karena efek-efek makeup gitu sih, bisa makeup, bisa skincare yang memang gak cocok di kulit atau bahan-bahan berbahaya lainnya. Dan pengalaman aku pribadi, stretch mark yang aku alami penyebabnya karena kehamilan. Jadi di kehamilan pertama ini kan memang kita nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba ada guratan karena bayinya semakin membesar dan berat badan pun naik belasan kilo sampai puluhan kilo. Ibu-ibu pasti pada tahu dong rasanya gimana ya kan. Nah, karena itu akhirnya guratan itu pun berdatangan menghampiri dan tidak tahu rumahnya, desanya ada di mana. Akhirnya aku melakukan beberapa ritual untuk menghilangkan stretch mark dan melakukan pencegahan. Aku melakukan berbagai macam ritual untuk mencegah timbulnya stretch mark pada saat aku hamil. Nah, waktu aku hamil, aku melakukan perawatan dengan mengoleskan minyak zaitun ke daerah-daerah yang akan timbul stretch mark itu sendiri. Jadi bisa daerah pinggul, terus lengan ya kan, biasanya itu muncul stretch mark. Aku olesin terus menerus, pokoknya abis mandi, abis ngapa-ngapain, mau tidur, selalu itu mah minyak zaitun nggak pernah lepas, udah kayak hand body harian dan rutinitas terus menerus. Tapi yang mengejutkan dan membuat aku terheran-heran, emang gak ada jaminan sih sebenarnya pakai minyak zaitun, cuman muncul guratan itu di bagian pinggang. dan aku langsung, ya Allah, udah ngelakuin preventif tapi tetap muncul. Tapi kalau misalnya kata orang tua mah jangan gata. Tapi kalau kata orang tua mah jangan digaruk, nggak usah digaruk. Emang gatel emang gitu. Apalagi namanya hamil besar itu kan panasnya tuh bener-bener panas banget. Haredang. Waktu itu aku pakai minyak zaitun dari Mustika Ratu yang ini nih, tau gak ya? Ya itulah, gampang, dimana-mana pun bisa didapet gitu ya, di semuanya jual gitu. Itulah perawatan yang aku lakukan selama aku hamil dari hamil 5 bulan gitu, sampai melahirkan. Jadi aku melakukan perawatan bukan hanya pas hamil, aku melanjutkan perawatan itu sampai setelah melahirkan. Nah, ini perawatan selama nifas aku. Jadi setelah melahirkan, bercucuran jiwa, raga, tenaga, dan tumpah darahku, denyut nadiku, denyut jantungku, perut bergelambir dong, udah nggak tahu gimana lagi bentuknya kan. Yang tadinya ada bayi gede di perut, tiba-tiba nggak ada, kan jadinya aneh. Dan stretch mark pun ada di mana-mana. Yang tadinya stretch marknya itu lurus, jadinya zigzag dan mengikuti gelombangnya gelambir perut. Nggak kebayang mau digelar. Akhirnya aku melakukan perawatan setelah
melahirkan selama 40 hari, pakai lengkap bersalin dari Mustika Ratu ya. Nah, itu aku pakai selama 40 hari dan kerjaan aku setiap harinya itu minum jamu, kemudian merawat luka bekas jahitannya, terus pakai bedak dingin, campur kunyit, campur kencur, campur jeruk nipis, diolesin di perut gitu ya. Setiap hari habis itu dikekang habis itu engep ditutupi pakai gurita, kadang gurita kadang bengkung gitu ya. Jadi ala perawatan zaman dulu gitu. Dan aku rela dong engep seharian penuh demi badan kayak artis-artis yang ada di film. Kemudian setelah beberapa bulan melahirkan, akhirnya aku pindah perawatan dong. Yang tadinya seribet itu, akhirnya aku ganti ke perawatan yang lebih simpel. Jadi yang pertama aku pakai minyak zaitun, balik lagi ke yang pertama perawatan selama hamil, aku pakai minyak zaitun sama dari Mustika Ratu juga. Aku olesin di bagian-bagian stretch mark, dan kemudian kalau misalnya aku lagi pengen scrub dan aku lagi rajin, itu bisa aku campurin pakai kopi. Jadi 1:1 gitu loh. Minyak zaitunnya 1, kopinya 1 sendok gitu. Nah, habis itu dialurin, baru di scrub kayak biasanya aja, kayak kita pakai lulur, dan kita tunggu ya kayak menyerap gitulah ya, 5-15 menit sekitar itulah. Karena emang dia terus-terusan kan kita pakai ya setiap hari, pokoknya nonstop, nggak tahu berapa bulan, dan itu kulit kita akan meregenerasi lagi gitu. Jadi akan ada regenerasi sel lagi gitu. Dan kulit mati pun akan terkelupas. Akhirnya stretch mark itu pun memudar. Tapi aku nggak cuman pakai minyak zaitun ataupun minyak zaitun plus kopi itu aja. Jadi yang kedua aku juga pakai lidah buaya. Lidah buaya aku nggak pakai yang kayak orang-orang Korea yang hijau gitu, nggak, aku nggak pakai itu. Cuman aku pakai lidah buaya yang tanaman asli. Emang bener-bener dimasukin kulkas biar dingin gitu kan, terus dikeluarin baru dikerok gitu. Emang kayak gitu banget, terus ditaruh di bagian-bagian yang stretch mark, karena emang yang namanya lidah buaya itu luar biasa banget manfaatnya, karena dia mengandung vitamin C, vitamin E, terus antioksidannya bagus banget gitu kan. Makanya dia bisa meregenerasi sel-sel kulit kita agar terlihat lebih cantik. Jadi dia bisa memudarkan stretch mark yang ada. Perawatan dari luar kan kita udah maksimal banget nih. Nah, tapi nggak cuman perawatan dari luar aja gitu, tapi kita juga harus melakukan perawatan dari dalam. Contohnya yang aku lakukan ya, jangan lupa minum air putih yang banyak. Itu sebanyak mungkin itu lebih bagus gitu buat diri kita. Nah, kemudian makan sayur-sayuran, buah-buahan. Udah gitu, yang paling penting juga jangan lupa untuk olahraga. Karena olahraga itu adalah salah satu kunci. Olahraga mah nggak harus nge-gym gitu, enggak. Tapi kita juga bisa sambil bawa anak. Anggap aja anak itu kayak beban berat gitu kan, maksudnya barbel gitu. Jadi bisa lebih berkeringat lagi ketika kita jalan di komplek, di gang, atau dimanapun gitu kan. Atau bisa juga sambil lari-lari kecil gitu. Dan kalau misalnya mau lebih simpel di rumah aja, bisa juga melakukan beberapa senam video yang ada di YouTube. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk bersyukur dan tersenyum. Walaupun badai menghadang, bisikan kanan, bisikan kiri, masuk ke kuping, masuk ke otak.
dari tetangga, dari orang tua, dari mana tentang kita, tentang bayi. Ya udahlah, senyumin aja gitu, anggap aja mereka terlalu perhatian sama kita, ya nggak? Karena kalau kita marah-marah itu hanya membuang energi kita, jadi kita nggak cantik lagi, jadi kita harus terus bersenyum. Insya Allah regenerasi sel kulit kita akan terus membaik dan kembali seperti semula, asalkan konsisten terus menerus dan punya tujuan. Tujuannya agar suami makin cinta. Pasti itu sih ya kan Bu Ibu. Semua hal yang di video ini adalah review jujur dari pengalaman aku hamil anak pertama Navesta. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman tentang menghilangkan stretch mark ataupun yang lain sebagainya dari kehamilan atau penyebab stretch mark yang lain, bisa sharing di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan membawa berkah buat kita semua. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Stay healthy and strong guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.